Halo semuanya, kembali lagi nih di Inspiratalk, inspirasi buat kita semua. Nah, pada malam hari ini nih, kita mau ngomongin masalah tentang musik nih. Terlebih sama DJ yang udah banyak terkenal di kalangan orang-orang Kota Malang. Nah, kita sambut aja nih, Quickback. Halo. Halo. Pandemi. Oh ya, pandemi nggak boleh. Pandemi. Gak boleh. Nggak boleh Nggak boleh deket-deket sih deket-deket. sebenarnya. Social distancing nggak Masnya sih? bisa di situ aja nggak sih? Waduh, keluar dong mas. Iya, Oke. emang maksud saya gitu. Oh iya, masih nggak di MC ya? Enggak mas. Oh iya. Saya diem mas. Oke, yuk perkenalan dulu nih. Halo, aku Farel Aku Jerry. dan kita berdua adalah Quickback. mas-mas biasa yang muter lagu Ya, pakai alat. ya, Ya. ya sudah ikut aku Ya, itulah mereka. Ya emang Ya, absurd ya. kita ada DJ sama produser dari Malang. Udah tingkatnya Ya. udah? Tingkatnya? Apanya? Udah tingkat lokal apa udah tingkat Indonesia apa tingkat provinsi? Tingkat apa bawah Di tanah. Tingkat kecamatan. Oh, aku kira kelurahan. Iya. Oke. Oke nih, ngomong masalah Quickback nih, ini asal mulanya gimana sih terbentuknya kalian di sini nih? Terbentuknya Quickback. Iya, benar, sejarahnya. Zaman SMK dulu, karena si Jerry ini ada kelasku dulu. Oh, satu sekolahan. Satu sekolah. Satu sekolah. Satu sekolahan. Terus pas itu dulu aku punya ada juga grup duo tapi pisah karena for some reason. Pisah karena for some reason. Terus abis itu melihat ada ini Andero Jeremy ini ternyata potensial langsung. Oh asal mentari tertarik. waktu itu ya. Langsung main tarik aja gitu. Ternyata Sampai hari ini. sampai hari ini. Oke, Mantap. tapi sebelumnya nih, Jerry sendiri emang udah punya basic musik ataukah gimana? Apakah emang barusan belajar sama Farel sendiri juga gimana tuh? Kalau Jerry mah dia dari brojol udah main musik. Oh, Oh, dari dari brojol kecil, udah main dari- gitar ya? Dari Dari kecil. brojol udah genjreng. Oh. Kalau Farel sendiri gimana tuh? Kalau aku sendiri sih kalau basic musik yang advance gitu enggak sih, mungkin ya kayak gitar bisa, terus kalau piano sih dikit-dikit aja yang chord-chord yang basic-basic aja gitu. Jadi lebih ke Jerry ya kalau masalah Iya, musik. kalau masalah musiknya dari Jerry emang. Oke, ini sebenarnya apa sih makna tersendiri dari Quickback itu? Apakah ada makna sendiri? Apakah punya doa sendiri? Apakah udah aku maunya Quickback gitu? Jelasin. Anda Anda. kok dari tadi dia ngomong. Nah, Bro, iya. aku kan Gimana udah tuh? bilang aku baik dan aku diem aja. Udah nggak apa-apa. Oh. Gak apa-apa di tengah aku diem. Enggak, ya. Kalau Quickback sendiri tuh dulu tuh awalnya tuh nemu nama itu dari sampel. Pas lagi browsing sampel buat produce, ada orang itu ngomong Quickback gitu. Wah, ini nama kok seru sekali ini sepertinya. Terus coba, kalau gimana kalau ganti nama Quickback? Dulu sebelumnya soalnya namanya itu bukan Quickback. Apa sebelumnya? Namanya itu ada Switchblade. Itu tuh nama yang aduh serius Geli, banget lah cuy. namanya kan. Geli, ya. geli. Apa namanya sebelumnya? Switchblade. Itu kayak serius banget tapi Ya, pedang yang nggak Kayak Tukar. oke. pedang yang tertukar. Enggak. Ya itu pokoknya kayak terlalu serius terus nama Quickback itu. Kalau makna plesetannya sih kayak uang cepat kan ya. Quickback kan. Ya ngepet. Iya, karena sebenarnya kita ngepet juga sebenarnya. Oh, ngepet. Oh. Jadi jangan ngomong-ngomong ya. Itu ngepet di sebelah gitu. Jangan ngomong-ngomong. Oke. Rahasia. Oke, berapa lama ngepetnya kalau boleh tahu? Udah 3 tahun sih jalan. Oh, 3 tahun. Jadi Boleh bi- ikut nggak? Boleh join? Oh, Ada sih, grupnya? ada. Nanti lah di belakang di Iya. belakang. Oh, di belakang. Oke. Gini nih, kalau misalnya ini pertama kali kalian tampil tuh mulai tahun berapa tuh? Kita yang debut aja yang di Debut ya, debut. Debutnya tuh 2018. 2017 cuy. 17. 2017 akhir. Oh, heeh. X. Iya bener. 2017. 2017 akhir di SMA 1 Tapi acara Marga Rasta. Di sama satu Marka Rasa. Iya. Oke. Apakah ada nggak sih pengalaman kalian selama kalian manggung gitu kayak "Ih, gila nih keren banget atau enggak gitu absurd lah kayak kok gini sih gitu pertama kali kalian manggung. Yang dari absnya dulu lah. Yang dari sedihnya dulu. Oh, dari sedihnya. sabar Ya. tisu dong belum. Nggak, waktu itu awal-awal sih, waktu pertama kali debut tuh kayak apa ya, cuman kita dikasih makan doang. Habis itu treatmentnya dari panitianya juga ya seadanya lah, mungkin apa ya, kita cuman ditaruh di ruangan kosong tanpa apa embel-embel apa gitu, udah Kayak nggak ada nggak konsumsi, ada. nggak ada minum, Heeh. nggak ada apa ditaruh makan gitu itu aja udah syukur dong waktu kira itu. kita barang kah. Kayak treatmentnya itu udah nggak bener banget lah pokoknya untuk awal-awal. Sedihnya sih itu sama
terakhir tuh kapan ya? Kemarin yang di Rampal ya. Iya, yang di itu Rampal. udah itu paling gede, itu crowd-nya Quickbang yang paling gede itu di Rampal. Emang Jadi kenapa tuh di Rampal? acaranya Universitas. Malang. Ada Itu- inaugurasi gitu loh. Ada inaugurasi gitu, terus kita ngisi itu, kita tuh ditaruh di jam terakhir, tapi si kayak teknis dari panitianya ini kayak mereka tuh kayak rada molor gitu loh. Ya, dan Terus abis itu kita udah mending, kita kan nggak mau kena DJ itu mesti ada setnya kan, setnya tuh udah ada ditentuin berapa menit. Kalau kita itu minimal itu 30 menit minimal. Karena kalau Minimal 20 banget menit, itu ya? kalau 20 menit itu bukan Nanggung bukan sih. nge-DJ, itu Play lagu. pencarian bakat. Oh, Kalau ajang oke. pencarian gitu. bakat. Makanya itu, terus abis itu udah apa? Udah sampai jam terakhir, udah kurang 20 menit lagi acaranya tutup. Iya 20 menit ya. 15 Iya, malah 15. Iya 20-an lah Ya, pokoknya. waktu itulah. Terus abis itu panitianya bilang, ini gimana, mending gak usah main. Oh enggak, 45 menit kok, beneran. Iya naik aja. Udah naik nih, udah naik, oh udah rame. Terus abis itu ada polisi. Polisi beneran. Asli, polisi. Asli polisi. Part yang paling lucu tuh. Pas lagu udah selesai Itu belum gitu. Oh, waduh pak, belum pak gitu. Terus abis itu udah, ini kurang satu lagu lagi, dan itu masih sekitar 15 menitan set. Belum sampai, nggak sampai 15 menit Enggak ya? sampai. Belum sampai 15 menit. Masih berapa ya? Ya 12 lah Kayak kali. 12-an lah. 12. Itu udah masih mau benar-benar closing. masih awal banget ya. Awal banget udah mau Bentar closing. banget padahal itu. Udah mau closing, terus pas closing malah langsung dipotong. Apa dijabut listriknya apa? Enggak, ya Enggak, langsung di cut off gitu. Iya, Musiknya itu musiknya suruh nge-cut. berhenti. Terus ada ya kan ya dikasihin panitianya nggak ada yang mau ngomong, terus akhirnya dosen pembimbingnya acaranya itu yang ngomong, bayangin. Ya acara malam hari ini Udah kita sudah selesai. selesai ya, besok jangan lupa gini. Oh man, nggak tahu lagi. Itu harusnya acara besar gak sih? Besar banget, Besar aslinya. banget. Ya, Harusnya soalnya- acara besar banget. Soalnya waktu itu kan barengan sama itu apa? Almarhum Pak Deddy Kempot tuh kan. Oh serius? Barengan. Satu Jadi panggung. setelah beliau kita Wow, itu crawlnya lebih ramenya iya, lebih harusnya sampai lebih dapet belakang. gak sih? Iya, Rampal sampai belakang itu full satu lapangan. Tapi ya karena waktu lah ya. Nah, Iya, ya udah ya mau sih. gimana lagi kan? Semua panitianya yang kayak ya itu tadi treatmentnya kurang sih kalau kataku. Ya Tapi kan udah, pernah gak sih sedih. kayak selama kalian manggung sama kalian udah kayak jadi kayak gini sekarang, kalian pernah gak sih kalian fase-fase kalian tuh bener-bener udahlah gak mau main musik lagi, udahlah capek kayak gitu. Itu gimana tuh? Pernah gak sih kalian kayak gitu? Pernah nggak sih? Aku yang pernah. Gimana tuh? Gua sering, cuy. Quickback tuh pernah pas itu Hampir jalan. bubar gitu pernah? Enggak, kalau hampir Enggak, kalau berbubar enggak. Cuma kayak akunya yang berhenti pas itu karena ya some sort of problems. Terus habis itu ini dia ya udah tak jalan dulu sendiri, ya udah nggak apa-apa. Terus habis itu berapa bulan ya udah jalan berdua lagi. Seperti Ya, lebih kayak gitu sih emang seringnya. Cuman kayak apa? Lebih ke buntu gitu, kalau enggak emang ada masalah pribadi baru kita stop dulu lah gitu. Kita break dulu kayak gitu. Jadi nggak sampai memecahkan kalian berdua ya? Enggak. nggak ada kayak Berarti gitu. kan ini adik kakak apa enggak sih sebenarnya? Oh tidak. Paket banget beda ya? bapak, beda ibu. Tapi satu visi satu jalan. Iya, mantap. Asik. Boleh banget. Nih kalau kalian pertama kali manggung, itu perasaan kalian gimana sih? Kan nih banyak nih orang-orang kalau pertama kali manggung kan nervous, terus kayak grogi panggung. Kalau Kalau kalian sendiri gimana tuh? Tadi katanya di Marka Rasta ya? ya kalau aku sih nggak begitu sih, karena kan dulunya udah pernah. Iya. Ini silakan Kalau ditanyakan. ya. kalau aku dulu juga waktu awal mungkin ya agak, misalnya kayak awal-awal main gitu, waktu pertama berapa menit gitu masih nervous. Soalnya setelah itu nggak nervous sih. Soalnya dulu juga apa anak band kan, jadi sering manggung Anak juga. band banget ya? Enggak juga sih. Oh, oke. Iya. Nah, Oh, main drum. nggak apa aja dimainin sama Iya, dia. dimainin. Oh. Asal bukan cewek sih. Oh, iya? Oke. Nanti kita ngomongin sesi selanjutnya aja ya kalau Ya, masalah cewek. nanti ya. kalau ada DM lah ya. Nah, Enggak canda. kalau tadi kan udah ngomongin masalah momen terabsurd, momen yang paling nggak enak gitu. Tapi kalau momen paling kalian bikin, wah bangga banget nih aku sama Quickback, itu apa tuh? Kalau yang pas manggung itu di SMK 11 Malang. Ya. Gimana tuh ceritanya? Itu pertama kalinya Quickback dikejar-kejar sama cewek. Serius? Waduh, gila.
itu kayak misal dia hampir separuh sekolah gitu ya, itu ngejar semua asli. Jadi habis manggung turun kan. kita turun, kita lari ke ruangan kita, itu Langsung dikejar. disuruh lari. Bukan kitanya lari, emang disuruh. Kayak gitu semua. Kita disuruh lari, Mas. Ntar lari ya. Oh iya. Itu udah punya Lari nama yang- berarti kalian ya? Apa itu emang baru kalian baru launching, baru debut apa gimana tuh pada saat hari Kayaknya itu? sih baru debut sih kayaknya. Waktu itu kayaknya baru debut. Soalnya Wah, keren udah banget. agak lama gitu loh kita nggak main gitu. Terus habis Nggak ada itu gigs gitu. langsung yang Tapi rame keren gitu. banget tuh, baru debut langsung banyak yang ngejar kan. Asik gitu kan. Terus ini Bagus juga. kan gimana sih ngomongin masalah stigma masyarakat sendiri kan ya? Itu kan kalau masalah DJ itu kan pasti omongnya ke klub, habis itu harus kayak minum-minum, apalagi gimana. Terus kayak iya tahu sendiri lah ya, Iya, iya. stigma masyarakat Indonesia kalau Iya, masalah sangat- DJ, sangat saklek klub sih itu orang-orang semangat Indonesia. ngapain sih DJ gitu? Itu gimana tuh kalian? Dari mana dulu nih? Dari Boleh, Masnya Jerry. dulu gimana? Aduh. Enggak. Gimana tuh? Ya kalau dari aku sih sebenarnya sih kalau ngikutin stigma masyarakat nggak ada habisnya emang. Mending Benar. ya udah dilakuin aja toh. Kita emang nggak, kalau aku sendiri, aku sama Jerry itu clean. Ngerokok enggak, minum enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Beneran. Oke, ya beneran Nggak asli. minum. Jadi Oke, misal oke. kita kan ada job di klub Mhm. gitu ya, ada job di klub gitu tuh. Ya udah, misal abis main paling duduk-duduk bentar sama teman-teman ngobrol. Ya udah nggak minum, mau ditawarin cuma gitu doang. Oke. Oh, No, enggak. gitu. Kalau gitu, enggak gitu aja Oh, udah enggak, cukup. enggak. Orang Oke. pasti kan tahu kayak nggak harus kalian kayak terus nggak enak, waduh udah ditawarin nggak enak. Tapi kalau memang udah punya prinsip kan ya sudah gitu loh. Kalau tawarin ya udah, kalau nggak mau gitu loh. Kayak gitu. Oke, kalau Jerry gimana tuh? Sama. Ya sama sih emang, soalnya dasarnya buat apa mikirin omongan netizen kayak gitu. Nggak penting juga Nggak ya. penting juga. Yang penting kita berkarya. Betul. Karena Bener. kan sekarang kan juga lagi naik-naiknya juga kan kayak apa apa ya, kayak industri EDM di Indonesia juga lagi naik kan, kayak Virginius, siapa sekarang yang nggak tahu Virginius? Iya, benar. Kuli bangunan aja setelannya Lati cuy. Iya. Iya, Kita angkot juga anunya Iya, Lati. diangkut nyetel Lati. Bener. Sekarang ada hash juga, entah hash koplo pula. Aduh, itu bisa-bisa diangkut disetel. Kayak udah naik lah, dan orang-orang pastinya juga lama-kelamaan pasti akan berubah gitu loh stigmanya, kayak oh ternyata IDM nggak seburuk itu, oh ternyata IDM nggak segelap itu. Ya tergantung. Kalau misalnya kita mau ngikut di situ tapi kita terjun di musiknya aja kan nggak masalah, nggak harus ikutin gaya hidupnya kan. Oke, benar. Kalau ini ada biasa orang bilang, "Halah, DJ, apa namanya cuma main-mainin musik, ganti-ganti play musik." Itu gimana tuh kalian? Kenyataannya ya gitu Ya, sih, emang kerjaan kita gitu. seperti itu. Tapi ada bedanya nggak sama orang yang playing musik Ada, biasa? Jelas, Ada. sangat. Waduh, Coba- ini coba. langsung marah banget ya? Enggak Jelas, marah sih. sangat. Loh, Apakah ada cerita tersembunyi Kayak gitu? apa ya, prosesnya nge-DJ itu nggak segampang yang mereka pikirkan sih sebenarnya. Kayak namanya kita performer kan, misal kayak nggak usah nge-DJ, nge-band aja, kita kan juga mikirin penontonnya, moodnya gimana kan, kayak biar penonton senang tuh pakai lagu apa. Nah itu sama halnya dengan DJ, kayak kita tuh benar-benar membawa crowd biar crowdnya tuh senang, biar crowdnya happy, terus crowdnya joget, crowdnya loncat segala macam. Itu tuh memang diperlukan set yang bagus kan, kayak milih lagunya. Terus ntar kalau misal ini nggak cocok, kita edit lagi di aplikasi untuk produce kayak gitu. Oke. Terus ngomong-ngomong masalah penonton juga ya. Terus cara kalian tuh gimana sih biar penonton itu ikut ritme kalian gitu, ikut ke hypean kalian tuh dalam musik-musik itu kayak gimana tuh? Di musik-musik pilihan kalian pada saat kalian main. aku diam. Cari aman dia. Ya kalau dari Quickbacknya sih kayak dari lagu-lagunya yang dibawain sih. Jadi kayak idealis sama komersil, maksudnya yang biasa orang-orang denger tuh seimbang. Jadi nggak lempeng kayak udah idealis aja lagu kita Idealis aja. mulu gitu, Masalahnya lagu kita kan kenceng-kenceng, nggak kayak orang bayangin pas Quickback main DJ kan kayak wah lagunya enak terus begitu denger lagu Quickback wah kok keras. Nah, kan Tapi bingung. Quickback sendiri punya ciri khas nggak sih? Maksudnya, oh ini lagunya Quickback nih. Oh ini ada aslinya Quickback tuh. Ada. Ada sendiri. sih dari komunitas teman-teman produser juga sudah
mereka juga udah tahu sih kayak oh ini Quickbak ini anunya Quickbak ini begitu. Udah seneng sih kita. Mantap. Oke. Terus ngomong-ngomong nih, kan katanya barusan kemarin beberapa bulan yang lalu kali ya, itu menang 3 besar nge-remix lagunya Bad Genius. Iya. Ya. Ya nggak sih? Tahun kemarin ya. Tahun kemarin sih kemarin. tepatnya. Kemarin sih Iya. tepatnya. Tahun kemarin. Ini Cuman keren banget tuh. rilisnya awal tahun lalu. Awal tahun lalu. Itu gimana sih kalian kok bisa tiba-tiba dapat juara juara umum apa cuma 3 besar? 3 besar sih, Cuma 3 soalnya besar aja. nggak ada disebutin juara berapa, cuman top 3 gitu aja. Top 3 gitu. Itu cerita kalian gimana tuh kok bisa dapet top 3 gitu? Apa kalian emang niatan emang kalian niatan mau ikut, apa kalian ya udah pengen coba-coba aja sih gitu? Apa kayak gimana tuh? Jadi awalnya itu ada temen gua nyaranin ke gua gitu, Jar lu coba deh ikutan ini gitu. Nah dikirimkan postingannya tuh si Virginius di Instagram. Oh boleh juga nih, gua kirim ke dia. Terus akhirnya yaudah boleh juga, kita kerjain coba yuk gitu. Akhirnya kita coba kerjain. Waktu itu kita kerjanya online ya. Online. Soalnya waktu itu dia di Jakarta, gua di Malang. Berarti posisi beda posisi tuh. beda. Ya iya Beda posisi pro- udah iya beda. sih, ya. Jelas dong. Beda provinsi juga ya. Iya. Jadi Terus kita gimana? ngerjain secara online, saling tuker email kayak gitu. Nah, terus apa kayak diskusi enaknya gimana ini, emang gimana ya udah. Akhirnya berjalan kan waktu itu 30 hari kan. 30 hari kita ngerjainnya 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Beneran 3 minggu. Ya 3 mingguan lah. 3 minggu. 3 minggu full. Iya. Iya. Cuma buat remix doang. Betul. Waduh, remix doang loh. Kan orang biasanya cuma remix doang gitu. Alah cuma remix gitu doang gitu. Anda Itu gimana tuh? Belum merasakan Anda buntunya itu kayak gimana. Gimana tuh? Cari inspirasinya buat biar wah ya, ini harus itu keren makanya gitu. dalam waktu 3 minggu itu karena kita kadang kayak berhenti dulu, kadang misal udah dari Jerry dikirim ke email, ntar aku lagi buntu, ya ditunggu terus besoknya baru dikerjain lagi, terus dikirimin ke Jerry, terus Pak Jerry beberapa hari lagi, aduh aku lagi buntu, ya udah kayak gitu. Jadi kalau lagi buntu nggak bisa dipaksa, Ya, malah nggak boleh jadinya dipaksa. outputnya pasti ntar kemana-mana. Tapi kalau remix itu kan berarti kan dia kalian boleh ngerubah tapi kalian nggak boleh menghilangkan ciri khas dari lagu itu nggak sih? Iya betul. Terus Iya, itu betul. kalian gimana tuh? Biar kalian ngerubah dikit Kayak tapi kalau sebenarnya sih kalau remix itu kayak misal nih satu lagu ini ya lagunya berjenis itu, terus kita rubah aransemennya terserah kayak semau kita, dan itu yang menunjukkan warna kita gitu loh maksudnya. Jadi istilahnya tuh kayak gini loh. Lu disuruh masak. Misalnya masak daging sapi. Lu cuma dikasih daging sapinya doang. Terserah lu mau pakai bahan apa, kayak itu terserah lu gitu loh. tapi Yang penting jadi daging makanan. daging sapinya itu sebagai headlight-nya ya. Nah, tuh. Oke, kayak gitu. paham. Terus kalian pernah nggak dapat momen akhirnya dapat top 3 itu gimana? Terus kan dibalik top 3 itu apakah ada momen tersendiri? Itu banget Itu. karena hitungannya kita yang ngerjain flick shot itu bukan yang serius kayak wah kita harus menang ini. Enggak. Ya udah kita ayo coba garap yuk. Ya ayo langsung udah jalan gitu, terus habis itu berapa bulan terus top 26 pertama. Masuk. Kita masuk. Kok kita masuk? Waduh. Itu banyak ya pasti yang daftar ya? 483 orang. Ya, Satu 400? Indonesia. Iya 483. 480-an lah ya. Lu kira ya ini Yang lomba? BC, kalau yang BC 493. Ya mungkin kisarnya 500 ke atas lah. 500-an. Ya, iya 500-an. sih, ya Gitu. gituan lah karena kan ya kan tau lah ya exposure-nya begini sekarang. Iya, benar. Reza Arab, Octavian, wajah. Kayak Siapa sih ganteng nggak kenal? idaman. Siapa sih nggak kenal ya sama mereka? Iya makanya itu Terus, kan terus. kayak jadi orang satu Indonesia tuh tiba-tiba jadi produser semua. Bayangin. Kayak misal di iPhone tuh kan ada GarageBand gitu ya, ada yang bikin dari GarageBand. Ada kayak gitu. Kan dengerin juga. Enggak sih. Cuma tahu gitu aja. Iya. Oh aja. Oh. Soalnya orang berjenisnya waktu itu ada yang cerita gitu. Serius. Ya, maksudnya kita denger apa dari Nah, gitu, mereka gitu. ngomong gitu loh. terus habis itu ya nggak nyangka aja tahu-tahu udah top 26 terus habis itu top 13. Loh, kok top 13? Kok masuk top terus 13? kita udah sedikit optimis. Wah, karena kita udah beda sendiri kan. Maksudnya kita merasa kita bikin tuh yang nggak ada musuhnya. Jadi kayak yang genrenya berbeda. Jadi kan yang lain misal yang lain trap semua, yang ini house semua. Kita bikin yang genre kita sendiri gitu loh beda. Terus akhirnya Oke. itu masuk. Dan yang pas top 3 itu
aku lagi ngapain ya di Jakarta, kayak lagi Pokoknya gue lagi tidur waktu itu. iya. Terus aku yang telepon, Tiba-tiba Ah. telepon cuy. boy top 3 gitu. Top 3 Sambil nangis kok gue masih setengah hidup kan. top 3 Apa sih gitu? Top WG, 3 WG top 3. Wah, langsung mati teleponnya tuh, langsung mati, terus abis itu telepon lagi. Sumpah top 3. Tapi nggak percaya waktu itu. Langsung masuk top 3. Waduh, gila. Itu top 3, jadi nggak ada yang partikular apa namanya kayak urutannya gitu, Iya, nggak nggak ada. Jadi kayak top 3 udah gitu. Nggak ada 1 2 3 gitu, nggak ada. Terus aku dapat info nih, kata-katanya lagu kalian itu pernah dimainin sama WG sendiri di Rampal nggak salah. Iya, 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 waktu- di Kickfest pas Ya. itu. Wah, Waktu itu Kickfest. gila itu. Itu gimana tuh? Itu WG-nya tahu kalian dari situ apa itu surprise aja, kalian bener-bener nggak tahu akhirnya lah kok ini lagu gua apa, gak gimana tuh? Sebenarnya iseng ya waktu itu kita coba apa DM DJ-nya kan waktu itu jadi kita DJ-nya kontak si Billy, Billy sekarang Tanner. kan Gerald. ya. Iya. Nah, itu dulu masih zaman Billy itu. Hmm. Kita DM Billy, "Bang, kita mau kirim apa? Demo lagu. Kan WG mau main di Malang, barangkali bisa ada yang di play karena Iya. kita kan lokal heroes Iya, lokal lokal heroes heroes dari gitu. Malang. Lokal Oh iya, Pride kirim Malang aja ya. ke email gua. Terus abisnya kita kirim, terus, wah ini gila, ini bagus banget gini. Terus kita tuh sebenarnya iseng masukin Isengnya, yang remix itu, iseng kayak Iseng lagi. iya, Iya, yaudah. Oke, 2 kali Kalau iseng mau ya. nggak- mau Iya. nggak dimainin terserah lah ya, Aha. maksudnya kayak ya udah habis dikirimin. Terus ternyata pas di Rampal itu kita nunggu dimainin nggak ya, terus ternyata dimainin. Di terakhir-terakhir apa di Enggak, di tengah-tengah? tengah-tengah. Jadi kita Tengah-tengah. posisi di Lagi tengah-tengah. up-upnya lagi gitu ya. Iya, kita lagi posisi di tengah-tengah crowd sebanyak itu. Terus kita kan sama-sama teman-teman kan ya. Sama teman-teman waktu itu. Terus habis itu di play, jebret gitu, kita langsung wah gitu. Terus diliatin orang-orang kan ya, Atau terakhir aku udah amat, ini lagu gue di play kayak gitu. Terus ya seneng banget sih. Abis itu setelah dari Kickfest itu juga kita diajak meet up sama WG-nya sendiri gitu. Ya langsung. Langsung. Jadi mereka turun dari panggung langsung Terus DM. DM lagi, terus Kita perlu ketemuan nih. bro gitu. kita perlu ketemuan nih, lagu kalian gokil banget. Wah itu langsung terus kita terus Oh, keren banget nggak sih? Dari kecil sekarang udah kayak sebesar ini tuh. ya alhamdulillah Alhamdulillah. masih bisa lebih jauh lagi, cuma Iya, sampai- pasti. sampai di titik ini tuh udah. Oke. Terus katanya ini barusan keluar ya lagu duetnya sama Atlesta. Iya itu Nah, itu ceritanya gimana tuh? Jangan bilang iseng lagi tuh. kalau ini dulu aja. Jangan bilang itu iseng. Dulu aja. Jadi waktu awal-awal tuh sebenarnya kita lagi discovery lagu-lagu baru di Spotify. Hmm. Nah, terus barengan dia nemu nih Atlesta. Pokoknya waktu zaman-zaman kita belum gabung, ya sering denger lah ya Atlesta Sering waktu denger kan. zaman SMK kan, Oh. teman-temanku yang band juga kayak idolanya masa SMK itu juga Atlesta juga gitu. Kayak gitu. Terus nah nemuin satu lagu kok aransemennya unik ya, kayak EDM ya, tapi nggak EDM banget tuh. Terus dia bilang kayaknya bisa nih di remix gitu. Coba deh remix aja gitu. Karena gue remix kan. Nah, habis itu, oh boleh juga nih gitu. Setelah jadi, terus gue kontak dia, gimana nih? Coba kontak atasnya nggak gitu. Hmm. Ya boleh. Akhirnya iseng lagi DM. Iseng lagi. Nah, 3 kali awalnya iseng ya. awalnya nggak di notice. Kebanyakan iseng memang quick banget. Awalnya kita nggak di notice, kayak oh mungkin fans biasa, mungkin kayak gitu ya. Atau enggak beliau Gini, sibuk. terus jadi Nah, jadi sama beliau Udah dibaca. udah dibaca, udah bilang kirimin aja email kalian, ntar aku kirimin stemnya. Stem itu kayak bagian-bagian dari lagunya gitu loh, biar Ya. kita remix itu. Nggak dikirim-kirim nggak sampai dikirim-kirim. berhari-hari, terus akhirnya dikirimin lagi demo dari lagunya yang Celebrate This Feeling. Ya. Itu pas bikin, kita bikinnya ya lumayan serius lah pas itu. Terus bikin ini kita punya demo gini-gini. Oh iya gini, terus pas pada saat itu tuh responnya si Atlestanya tuh pas lagi fast respon gitu loh, pas enak. Terus habis itu langsung didengerin kan. Wah sumpah ini gokil banget, kita harus ketemu gitu. Langsung ketemuan di Suhat. Ketemuan di Suhat terus ngobrol-ngobrol gini. Ini gimana kalau dirilis resmi aja? Wah, bareng sama itu Atlesta gimana tuh gitu. perasaan kalian itu? Pada saat bilang ini dirilis aja resmi gitu. Serius, pertama kali ketemu gitu. Pertama kali ketemu langsung gimana nih? Lagu kalian rilis aja nggak gitu? Ya, Gitu kan. Wah gila Atlesta cuy gitu. Wah terus habis itu ditanyain mau kasih ya. rilis satu ini aja. Oh, apa enggak gitu. enggak gitu. Kita dikasih syarat.
Oke, lagu perang ini sendiri ya teman-teman ya. Gimana? jadi Silakan. kita bakal dirilisin, Iya. cuman kita dikasih satu syarat. Gimana tuh? Nah, waktu itu bertepatan ketemuannya tuh sebelum singlenya Atlesta yang Essential Love itu rilis. Jadi kita ketemuan, besoknya rilis. Iya. Nah, itu syaratnya gini. Kalian harus nge-remix lagu gua yang Essential Love ini. Itu barusan rilisnya besoknya. Besoknya rilisnya besoknya gitu. rilis terus disuruh remix. Iya. Salah satu hari itu kalian ngerem. Ya nggak dalam suatu hari banget. Enggak sih. kayak Berapa gitu ya? juga, maksudnya. Ya kali. Ya, siapa Tolong tahu dong. kan. Kita tidak ada Buat di dukun. servis Nggak ada gitu. dukun di sini. Nggak ada dukun, nggak pakai dukun. Terus habis itu ya udah remix yang ini aja. Sekalian jadiin satu EP gitu, terus sama Atlesta remix gitu, Atlesta Kubak remix gitu, seru kan kayaknya. Ya udah terus akhirnya dikerjain, ternyata Kerjain. rilis. Wah, gila tuh. Terus yang teman-teman SMK yang paling banyak, sumpah Atlesta kayak gitu semua. Kuya naon gitu. Gitu, oh ternyata Beneran. gitu. Ya iya, dan itu lumayan jump start juga sih. Dari yang BG tuh ya udah jump start kali. Terus yang dari Atlesta juga gitu. Ini enggak kali kalian coba-coba ya kan? Punya nggak yang coba-coba berikutnya yang ternyata sampai sekarang lagi kalian kerjain? Oh, ada. Yang iseng-iseng. Tapi kalau yang ada sih jadi itu loh, experience itu. Jadi Ella Ice itu ngadain acara apa kompetisi ngadain kompetisi produser EDM. Tahun kemarin ada sih, cuma tahun ini tuh rewardnya tuh yang juara satu itu masuk di labelnya Bareng Family, labelnya Yellow Claw. Labelnya Yellow Claw. Serius? Ya, Serius. Bareng Family. Beneran? Seriusan. Beneran. Itu lombanya gitu. Wah, Itu yang juara satu. Terus Kalian juara satu? Nah, yang juara Belum, satu. belum. Kalau yang juara Oh, satu. iya, iya. Juara satu, terus juara 2 sama Sorry, 3 itu ntar hadiahnya collab sama Local Heroes. Local Heroes ya, produser Indo juga lah, misal entah WG, Dipa Barus atau siapa. Terserah pokok Local Heroes. Terusnya pokoknya Local Heroes itu. Kita kalau itu emang ya iseng-iseng niat lah ya. iseng-iseng niat Iseng-iseng gitu. niat. Ya. Karena kita nggak pernah yang kalau misalnya ikut kompetisi atau apa tuh nggak pernah yang kayak langsung ambisius gitu kayak aku harus juara satu gitu. Itu kalau menurutku sendiri kayak malah bikin jadi ekspektasi tinggi, terus begitu nggak masuk kan malah bikin sakit hati kan. Ya udah gitu loh, juara 3 nggak apa-apa lah gitu. Kan nggak ada yang tahu juga. Yang penting kan dicoba dulu. Coba gitu. dulu. Mulai aja dulu. Nah, Mulai aja dulu kasih. kok kayak Toko slogannya- sebelah. Nah, Itu kayak Toko sebelah. Toko Bukan, sebelah. Nah itu ini alhamdulillah udah masuk posisi 20 besar dari 498 ya. peserta. Berapa besar? 20. 20 besar. Kapan pengumuman? Lah? Kemarin sih pengumumannya berapa minggu lalu? Satu minggu lalu. Tanggal 2, dua tanggal minggu 2. lalu. Iya, Tanggal tanggal 2 2 lah. kemarin. 2 September kemarin. September kemarin Terus pengumuman ke depannya Ntar sih, jadi kayak apa fasenya itu setelah diumumkan 20 besar kan anda yang mewakilkan kenapa Loh, kan Anda tadi yang berbicara, kan Ya udah udah. bilang. Oh, iya, gitu. iya. Oke, ini perang lagi ya saudara-saudara. Ya, Silakan maaf. dilanjutkan. Dilanjutkan lagi. Sampai mana tadi? Fasenya. Fase-fase. Oh, Fasenya sampai mana? Ya, jadi setelah diumumin 20 besar, itu ada kemarin selama 5 hari itu mentorship. Jadi ada workshop sama beberapa orang, termasuk salah satu artis dari Bareng Family-nya langsung kayak oke. gitu. Jadi ada kayak selama 5 hari itu ada Iya benar 5 hari. ada 6 mentor. Iya, 6 mentor. Itu dari Winky, Dipa Barus, terus yang ketiga siapa? Rere. Terus Blue Claire, sama yang 2 itu Dari orang YouTube sama Warner Music Indonesia. Ini kalau kalian menang, nama kalian terangkat banget nih. Wah iya, itu benar-benar jam start. Amin. Asli. Ya. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya. Amin. 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 Siapa tahu kan ya numpang. Iya, iya boleh. Boleh, Ntar boleh. First Class Studio ntar di feature kok. Wah. Ex quick buck ntar. Nah oke, terus ngomong-ngomong nih, karena dia udah ngomongin banyak hal tuh. Ini kan karena kita ada masa pandemi banyak nih, kita nggak boleh keluar kemana. Terus kalian gimana tuh kegiatan aktivitas kalian, manggung kalian, itu gimana tuh? Wow. sedikit lumayan ya. Ya lumayan impactnya gede juga sih. Itu harusnya. Harusnya. Tapi ya karena pandemi nggak jadi semua, cancel Cancel semua. semua.
Ya udahlah ya. Ya udahlah. Ya udahlah ya mau gimana. Udah terlanjur. Terus Ya udahlah, ya nggak kalau apa-apa. sisi positifnya sih jadinya Quickbuck jadi produktif karena gabut. Oke, Jadi dalam 1 bulan itu rilis 3 lagu. termasuk Atlesa tadi ya. Enggak Oh, sih. beda, jadi- Oh, beda tahun lagi. kemarin, Eh, bulan kemarin. Pokoknya dalam tahun ini tuh kita merasa lagi produktif banget. Iya, jadi Kalau tulisannya bisa banyak dihitung lebih dari 1 jari nih. Oke, 1 jari. Lebih dari 1 1, jari. 2, 3. 1 tangan. Satu tangan. Sorry. Satu jari. 1 jari. Iya. Iya. Kalau teman-teman nih mau ngecek lagu kalian tuh di mana tuh? Kalian bisa cek lagu kita di Spotify ada. Hmm. Spotify Quickbuck. Ya, kalau yang pengguna SoundCloud itu malah lebih banyak lagunya, bisa dicek. Quickbuck SoundCloud sama bisa, gitu. Quickbuck YouTube ada tapi masih dikit. Ya, Mendingan masih- kalian cek di Spotify sama SoundCloud Ya, aja. tuh. Ada Instagramnya ya. QUICKBUCK udah. BUCK. Gitu. Daripada orang-orang bingung kan Quickback, Quickbook apa gitu. Quickbuck, Quickbuck. Quickbuck. Ya, itu gitu bacanya biar Iya. gampang. Terus kegiatan kalian akhir-akhir ini ngapain aja tuh? Setelah ini gitu ke depannya Kalau di luar tadi lomba tadi. di luar lomba tadi ada project sama fellow producer sih kayak collab, diajak collab gitu-gitu. Kalian udah main collab-collaban ya sekarang ya? Iya lah. Ya. Karena udah banyak yang tahu sih. Ya, mau gimana Mereka lagi ya? nawarin. Udah terkenal ya. Amin. Amin. Jadi mereka kayak ngajakin maybe we can work something out kayak gitu. Ya. Oh ya ayo collab, gaskan skui. Wah, kayak gitulah pokoknya. Keren gak sih? Keren sih karena dari tahun 2017 2018 ya nih. Gini, 2019 agak flat. Haha. Begitu 2020 gini. Langsung naik. Ini beneran tahun kalian ya 2020. Kayaknya padahal pandemi. Iya. Anjing kan bingung. Pandemi. Tapi nggak sih kata-kata atau pesan-pesan buat teman-teman yang dengerin ini tentang gimana kalian perjalanan kalian, pesan-pesan buat mereka nih yang mereka lagi merilis apapun itu, baik itu bidang musik, bidang makanan kayak atau apapun, gimana tuh buat pesan-pesannya? Dari siapa dulu nih? Serah, bebas. Monggo. Masa dari saya? Masa dari saya nih? Mas kameramennya aja boleh. Ya, boleh juga. Monggo. Kalau dari gua buat teman-teman yang lagi buka usaha, terus berjuang ya, karena kita di sini sama-sama survive sih. Jadi tetap semangat terus, jangan kendor. Nah, tetap jaga kesehatan kalian. Gitu aja. Kesehatan mulu. Kalau dari aku sih kalian harus tetap inovatif ya karena pandemi ini tuh mempush kita untuk push our boundaries banget kan. Jadi kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman kan, kayak kita Harus harus bisa survive. inovatif lah, kayak harus misal sebelumnya kita misal kayak jualan kopi gitu ya, aduh kopi-kopian gue tutup, kopi-kopian gue sepi, gimana ya bikin yang kemasan botol 1 liter apa bagaimana, terus dikirim-kirim bisa delivery kayak gitulah, harus selalu inovatif untuk survive. Kalau diam di tempat juga nggak akan hidup kalian. Aduh mantep nih kalimatnya. Corona kagak mati muda iya. Oke. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir ini, apa sih makna kata inspirasi buat kalian sendiri? Inspirasi itu kalau buat Quickbuck itu kayak udah darahnya sih sebenarnya, kayak kalau tidak ada inspirasi tidak akan bisa berjalan bikin lagu itu. Benar. Kalau Jerry sendiri gimana tuh? Mikir dia kan Mikir ya, nih. udah aku omongin soalnya. Iya. Soalnya emang sama gitu loh. Ya mau gimana? Jadi sama-sama nih. Masa Ikutan idem? juga. Ya aku ikutan aja lah ya. Sama gitu. Masa mau ditulis idem gitu. Ya, idem gitu. Gimana tuh Ayo, Jerry? apa? Jadi pendapatnya Mas gimana? Gimana? Gimana tadi pertanyaannya? Makna inspirasi buat Oh. Jerry itu gimana tuh? Orang inspirasi. Apa ya, nggak kepikiran serius. Serius nggak kepikiran. Karena emang ya Quickbuck bisa survive karena inspirasi itu. Inspirasi kan bisa datang dari mana aja gitu loh. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi harus memegang inspirasi itu buat ke depan jalan Kita ke harus depan. jeli gitu aja sih. Oke, ini kata-katanya ya. Ya bukan kata-kata sih. Ya. Sebenarnya juga bingung Nggak mau bingung. bilang apa. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih nih buat teman-teman Quickbuck udah mampir ke Inspirasi pada malam hari ini atau kapanpun kalian dengerin. Sampai jumpa, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya tetap di Inspiratalk.